Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini ya Tuhan, terima kasih. Karena kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang diperkenankan Tuhan. Boleh hadir, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita membahas bagian terakhir dari 7 Deadly Sins, yaitu sloth, kemalasan. Kalau saudara mengikuti seri ini, maka tentunya saudara sudah melihat atau sudah mendengarkan seluruh bagiannya. Dan juga bagaimana melihat hidup kita secara khusus di dalam terang firman Tuhan, membiarkan firman Tuhan mengevaluasi kehidupan kita. Sebuah buku yang sudah cukup lama ditulis oleh pendeta Billy Graham tentang 7 dosa maut. Di dalam bagian tentang kemalasan, pendeta Billy Graham mengatakan kamus merumuskan kata malas sebagai tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu, segan, tidak bernafsu, atau tidak bergairah ya. Jadi orang yang malas itu digambarkan seperti itu. Di dalam bagian yang lain, saudara bisa melihat orang yang malas adalah orang yang mengabaikan atau melalaikan tanggung jawab yang sebenarnya diberikan kepadanya. Karena itu pendeta Billy Graham melanjutkan, Alkitab mengatakan bahwa dosa kemalasan menyebabkan cara hidup negatif, yaitu hidup yang terhenti dan tidak efektif, yang semuanya membuat orang itu tidak layak menjadi pengikut Kristus. Saya waktu baca ini agak lama berhenti saudara ya, wow, tidak layak jadi pengikut Kristus. Kemalasan rohani berarti bukan saja berdosa terhadap Allah, tetapi juga berdosa terhadap diri sendiri. Dan bagian yang terakhir yang saya kutip mengatakan kemalasan itu menunjukkan jarak antara apa yang Anda seharusnya jadi atau seperti apa seharusnya Anda dan siapa Anda sebenarnya. Jadi kemalasan itu jarak antara apa yang harusnya dengan sekarang ini saudara seperti apa. Juga menunjukkan perbedaan antara orang yang bagaimana Anda sebenarnya dan menjadi orang yang bagaimana Anda dapat menjadi. Ini masalah terjemahan ya. Maksudnya Anda harusnya misalnya kita tahu kita harusnya rajin. Kita bangun pagi. Nah bangunnya jam 10 pagi misalnya, harusnya bangunnya subuh. Ini yang seharusnya, ini realitanya. Nah jarak ini nih yang dikatakan itu kemalasan saudara. Silakan kalau saudara mau cari buku dari pendeta Billy Graham ini membahas tentang 7 dosa maut itu. Menarik sekali dia memberikan banyak bagian-bagian yang praktis juga di dalam buku ini. Nah satu lagi yang saya temukan waktu persiapan adalah kalimat ini. Kemalasan adalah bentuk keangkuhan. Karena orang yang malas menolak untuk menggunakan bakat dan waktu yang telah Tuhan berikan kepadanya.
Menarik juga saudara ya. Tuhan berikan kepada kita, Tuhan titipkan kepada kita, tetapi realitanya manusia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita harusnya menjadi penata layan daripada resources yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, bagaimana Alkitab menyikapi kemalasan ini? Di dalam Alkitab ada banyak ayat tentang kemalasan, tetapi juga ada ayat seperti ayat berikut ini kalau saudara lihat ya, di dalam Roma 12 ayat 11. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagian firman Tuhan yang saya rindu kita sama-sama pikirkan malam hari ini diambil di dalam Amsal pasal yang ke-6. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita akan memperhatikan bagian ini. Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang ke-6. Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-7. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat apa yang disampaikan penulis Amsal, di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 ini, kita diminta belajar lihat semut, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang juga pernah mengamati semut. Atau mungkin kalau senang dengan melihat dunia binatang, maka saudara mungkin bisa memperhatikan ada dokumenter berkaitan dengan hewan-hewan tertentu. Dan semut adalah salah satu hewan yang kecil, yang nampaknya sangat sepele. Sehari kalau saudara periksa berapa banyak yang matiin semut ya. Entah keinjek, entah sengaja pakai semprotan begitu ya. Karena kita menganggapnya mengganggu. Tetapi di dalam bagian ini Salomo mengajak kita melihat dari semut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua bagian utama yang bisa kita perhatikan. Ada dua bagian utama dalam ayat ini, yaitu ayat 6 sampai 8 dan nanti ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nah, mari kita lihat yang pertama lebih dulu. Ayat 6 sampai 8 ini fokus pada semut sebagai contoh kerajinan. Jadi kalau mau belajar melihat teladan yang rajin, kita kalau lihat semut itu hampir selalu dia bergerak, saudara. Jarang dia berhenti. Berhenti itu kayak salaman sama temennya ya. Itu bergerak terus. Dan kemandirian. Coba lihat ayatnya sebentar. Nah, ini seruan atau sapaan yang diberikan oleh penulis Amsal ini. Hai pemalas. Wah, rasanya nggak enak begitu ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat 7 menunjukkan kemandirian. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, tetapi semut ini rajin karena dia menyediakan rotinya di musim panas. Jadi hidupnya ada planning, saudara. Hidupnya direncanakan, di hidupnya ada kerja keras. Ada disiplin tentunya. Musim harus berganti. Karena itu semuanya dipikirkan dengan baik. Inilah contoh dari semut. Sementara kalau saudara perhatikan, di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11,
Ini adalah menegur orang malas dan menggambarkan akibat dari kemalasan. Belakangan ini atau ya kira-kira 5 tahun belakangan kita dengar ada istilah ya di kalangan anak muda. Apalagi di masa pandemi yang disebut dengan kaum rebahan. Betul ya? Tapi ternyata fenomena ini bukan hanya buat anak muda saudara, orang tua juga banyak di masa pandemi jadi kaum rebahan. Ternyata di Alkitab juga dibahas oleh si Salomo. Saudara lihat ayatnya tadi? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ini karena game online, karena medsos, jadi kayaknya sangat nyaman, baring aja ya. Kaum rebahan sampai ikut YouTube gereja juga begini ya. Dan kaum rebahan menjadi fenomena yang disoroti, yang di dalamnya menjadi gambaran kemalasan. Saya tidak mengatakan pasti yang rebahan malas, bukan ya. Ada yang lagi sakit ya mau nggak mau rebahan. Tetapi banyak orang yang sikap fisiknya, tubuhnya sebenarnya menggambarkan sikap hatinya. Kadang-kadang gesture kita itu menggambarkan sikap hati kita juga. Jadi ketika cuman maunya tidur, nah saudara coba baca ini ya. Saya pikir apa Salomo mengamati kita sekarang ya, anak muda zaman now, sehingga dia mengatakan, hai pemalas berapa lama lagi engkau berbaring, bukankah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi. Duh, janganlah, jangan bangunin deh, bentar lagi mam, bentar lagi pak, kalau anak remaja begitu ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan berarti tidak mau kerja sebentar lagi. Untuk tinggal berbaring. Maka perhatikan akibat dari kemalasan ini. Di dalam bagian ini dikatakan ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, melalui ayat-ayat ini kita belajar melihat dua hal ini ya. Belajar dari semut, lihat kemandiriannya, lihat kerajinannya, lihat kerja kerasnya. Tetapi juga kita telah belajar melihat bagaimana orang yang malas, yang digambarkan dengan sikapnya hanya mau tidur saja, hanya mau baring saja. Dan akhirnya ada akibat, yaitu kemiskinan. Kalau saudara nanti baca ayat-ayat dari Amsal 6 ini sampai ke bawah, saudara akan melihat juga mereka akan menjadi orang yang suka minjem duit karena males. Kira-kira begitu yang digambarkan di dalam kitab Amsal ini. Sehingga waktu belajar soal kemiskinan saudara, saya pikir kutipan ini penting saudara perhatikan ya. Kemiskinan bukan saja menjadi bagian hidup orang yang tidak dapat kesempatan bekerja. Memang juga ada yang nggak dapat kesempatan kerja ya. Karena ketidakmerataan. Cari kerja sulit. Tetapi juga sebagai akibat orang yang malas bekerja. Dan itu diingatkan di dalam Alkitab. Kita kan mau hidupnya hidup baik, hidup bahagia, hidup sejahtera. Jangan lupa saudara. Kehidupan yang mapan sejahtera tidak hadir begitu saja. Tetapi diusahakan dan dikelola dengan bijaksana. Jadi jangan bilang kok Tuhan gak mau saya bahagia. Pastikan saudara bahwa kita adalah orang-orang yang menanggapi dengan serius tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mengelola baik karunia yang Dia berikan maupun berbagai resource yang lain yang Tuhan percayakan pada kita. Yang paling sederhana tadi yang disampaikan, waktu saudara. Kadang-kadang kalau bicara duit kita bisa protes tanda kutip sama Tuhan. Tuhan kok banyakkan duit dia ya. Tapi kalau bicara waktu saudara, semua kita dapat waktu yang sama. Ada yang dapat kurang, aduh Pak saya cuma dapat 23 jam sehari.
Atau ada, wah saya dapat 25 jam Pak. Kalau dalam hal harta kita bisa membandingkan dalam arti kok dia lebih banyak, saya lebih sedikit. Dalam hal yang lain, kepintaran kita juga bisa bilang, loh dia kok pintar banget Tuhan gitu ya. Saya kok biasa-biasa saja. Tapi di dalam hal waktu, tidak. Tuhan kasih kita semua waktu yang sama, 24 jam. Apa yang saudara dan saya pakai? Sudahkah kita mengelolanya dengan baik? Tidak heran kalau kita melihat perjanjian baru. Bagaimana di dalam perjanjian baru Rasul Paulus misalnya mengingatkan. Termasuk di dalam pekerjaan. Dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus. Mari kita serius menggunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang saya juga mau ingatkan di akhir khotbah ini. Bapak Ibu, ini bukan sekadar kemalasan dalam bekerja, ketidakdisiplinan dalam hidup bekerja, studi, tapi hati-hati. Kemalasan juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Banyak orang Kristen yang mengabaikan tanggung jawab, melalaikan kebiasaan seperti kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca Alkitab, kebiasaan untuk mengikuti kebaktian, persekutuan dengan saudara seiman karena malas. Pastikan ya, kita koreksi juga kerohanian kita. Hati-hati. Katanya kita banyak yang kena tumas, saudara ya, tumor malas. Itu masalah besar. Akibatnya, mereka menjadi lemah secara rohani dan tidak mampu menghadapi godaan dan cobaan yang datang dalam hidup mereka. Makanya saudara, saya pikir bagi kita gereja Tuhan, kesempatan ini kita harus pakai dengan baik. Semua yang gereja sudah sediakan, yang Tuhan berikan melalui gereja Tuhan. Kita punya firman Tuhan untuk kita baca renungkan setiap hari. Kita punya kebaktian doa seperti ini. Saya rindu kita benar-benar bergiat di dalam hal ini. Ini bukan kebiasaan, bukan cuma program gereja, tetapi adalah tanda saya mau membangun kerohanian saya. Seorang pendeta pernah bilang kepada saya heran Pak. Orang bisa kirim anak belajar ke luar negeri S1, S2, S3. Banyak orang bahkan pergi cari pendidikan makin hari makin tinggi. Tapi pedulikah dengan rohani? Jangan-jangan kerohanian kita makin lama makin biasa-biasa saja. Kita serius dengan kerohanian kita? Kita serius membangun iman kita? Mau tidak malas? Baca Alkitab, bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan. Kalau kita bisa bangun tengah malam nonton bola, kenapa sulit bangun pagi baca firman? Kadang-kadang kayak nggak compatible saudara ya. Usahanya harusnya kita juga serius. Saudara yang dikasihi Tuhan, 7 pertemuan ini saudara sudah membahas 7 deadly sins. Ini adalah bagian yang ketika saudara perhatikan, bukan hanya dibahas, tetapi kita dibawa kepada sebuah refleksi kehidupan. Salib di depan hari ini sudah penuh. Kita akan masuk Jumat Agung dan Paskah. Kita akan kembali mengingat karya keselamatan Kristus.
Yesus sudah bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dimerdekakan dari dosa. Salib ini menjadi tanda setiap dosa yang kita nikmati. 7 dosa maut yang digambarkan di dalam pembahasan 7 kali ini. Kita bawa ke salib Kristus. Dan kita mohon Tuhan menyucikan kita, mengampuni kita untuk boleh hidup hanya bagi Dia. 7 deadly sins berfungsi sebagai peringatan bagi umat Kristen untuk menjauhi dosa-dosa utama ini dan menjalani hidup yang saleh. Kita harus berusaha mengakui dan mengatasi dosa-dosa ini dalam hidup kita. Belum ada dari kita yang sempurna. Saya waktu lihat lagi persiapan Tuhan, saya yang mana ya? Kadang kita suka mikir gitu ya. Saya yang mana yang paling banyak ya? Begitu lihat kok banyak semua Tuhan. Masih ada bagian-bagian hidup. Dan mari kita bergantung pada kasih dan anugerah Tuhan untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Momentum Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya menjadi momentum kita juga dijadikan baru kembali, diperbaharui. Menjadi pribadi-pribadi yang berkata, Tuhan ini hidupku. Aku tidak mau hidup dalam hawa nafsu. Aku tidak mau hidup di dalam ketamakan, keserakahan. Aku tidak mau hidup dalam kemalasan. Tuhan berhenti, aku tidak mau rakus. Tuhan sulit. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Karena Roh Kudus diberikan bagi kita yang percaya. Membawa hidup kita semakin hari semakin diubah bagi Dia. Maka pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Di akhir pembahasan ini, saya mengutip sebuah puisi tentang 7 dosa maut. Mari Bapak Ibu dengarkan puisi ini. 7 dosa maut, bunga hitam merambat, menghancurkan jiwa, menyimpang dari jalan Tuhan. Kesombongan, keserakahan, nafsu yang membara, iri hati, kemarahan, kerakusan, dan kemalasan tiada tara. Kesombongan meraja, singgasana angkuh duduk, menganggap diri sendiri lebih tinggi dari yang lain. Namun cinta Tuhan tak terbatas untuk merendahkan hati, membuka mata kita untuk melihat kasih-Nya yang abadi. Ketamakan, keserakahan membabi buta, kekayaan menjadi racun, mengabaikan sesama demi harta yang tak kunjung habis. Namun Tuhan mengajarkan untuk berbagi dan mengasihi, memberkati orang lain dengan hati yang tulus dan ikhlas. Nafsu yang membara, menggoda hati dan pikiran, mengikat jiwa dalam belenggu dosa yang memilukan. Namun Tuhan selalu siap untuk mengampuni dan menyembuhkan, membersihkan kita dalam kasih karunia yang tak terbatas. Iri hati, menggerogoti, meracuni hati yang lemah, melihat keberhasilan orang lain dengan amarah yang menyala. Namun Tuhan mengingatkan untuk bersyukur dalam segala hal, mencintai sesama sebagai diri sendiri tanpa ragu dan gentar. Kemarahan berapi-api, membara dalam hati yang terluka, membawa kehancuran dan kepedihan yang tak terukur. Namun Tuhan memberi damai yang melebihi akal budi, menguasai hati kita untuk memaafkan dan menjalin kasih. Kerakusan melahap,
menghamburkan sumber daya, menyia-nyiakan berkah demi kepuasan yang fana. Namun Tuhan mengajak untuk hidup sederhana dan bijaksana, menghargai pemberiannya dengan rasa syukur yang tulus. Hari ini, kemalasan merayap menggoyahkan iman yang teguh, membuat kita lupa tanggung jawab yang terpendam. Namun, Tuhan menggerakkan untuk bangkit dan berjuang, menggapai potensi dalam pelayanan dan kasih-Nya yang agung. 7, dosa maut mengajarkan kita untuk waspada. Tak terjebak dalam lubang yang membawa kita jauh dari Tuhan. Mari datang ke salib-Nya. Pakukan segala pergumulan. Dalam kasih-Nya, kita berjuang menghadapi segala cobaan. Menggenggam janji-Nya untuk hidup yang penuh anugerah. Selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Bawalah hati kita kepada Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kiranya setiap kebenaran ini menggetarkan hati kami Tuhan untuk hidup hanya bagi-Mu. Terima kasih kalau 7 pertemuan ini Tuhan mengobrak-abrik hidup kami. Tapi 7 pertemuan ini juga Tuhan membalut luka-luka kami. Supaya kami tidak hidup jadi manusia lama. Tapi kami jadi manusia baru yang dibaharui terus-menerus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus. Terima kasih untuk komunitas yang Tuhan berikan. Membangun hidup kami makin serupa dengan-Mu. Kami bersyukur menyambut Jumat Agung dan Paskah. Kembali Tuhan ingatkan apa yang harus kami perbaharui. Terima kasih, kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.